Kalau setelah probation 3 bulan ya tidak dilanjutkan ya ke PKWTT ya berarti selesai dan mendapatkan kompensasi. Ini pertanyaan pertama ya. Dan jika dari selesai probation tersebut diberi jeda, nah ini kan sering nih yang begini nih, diberi jeda beberapa hari lalu dikontrak menjadi PKWT baru, apakah bisa? Baik, masih penasaran nih, masih penasaran. Jadi masa percobaan 3 bulan. Terus nggak dilanjut ke permanen. Iya, permanen. Berarti selesai ya Pak? Ya. Dapat kompensasi nggak? Enggak ada kompensasi kalau masa percobaan, karena masa percobaan itu nggak ada kompensasi. Jadi dia selesai. Dia hanya punya hak atas upah sampai hari terakhirnya saja. Ya. Itu saja. Jadi nggak ada kompensasi masa percobaan, nggak ada. Ya, yang ada uang kompensasi PKWT. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau pas selesainya masa percobaan itu dikasih jeda Pak, kemudian dikontrak pakai PKWT baru, boleh nggak? Ah, tergantung. Pekerjaannya sama nggak nih? Itu, ya kan? Itu. Jadi Bapak Ibu, untuk kesekian kalinya saya ulangi lagi. Saat kita berbicara tentang PKWT dan PKWTT, jangan fokus sama masalah jangka waktu. Core-nya di jenis pekerjaan. Nah, fokuslah kepada hal paling mendasar, yaitu sementara atau tidak mengenai sifat dan jenis pekerjaannya. Kesementaraan sifat dan jenis pekerjaan. Itu dulu. Ya. Kalau udah ketahuan dia sementara atau tidak, baru kita ngomong jangka waktu. Jangan bingung masalah jangka waktu dulu. Ya. Tuh, nah ini tadi kan pertanyaan yang kedua, dikasih jeda, kemudian kontrak PKWT baru. Kan pertanyaan saya tadi, pekerjaannya sama nggak? Kalau pekerjaannya sama, ini mengandung dan mengundang resiko. Karena berarti akan ada kecurigaan. Yang pertama kok pakai masa percobaan, yang kedua kok pekerjaan yang sama dia pakai PKWT. Sebenarnya jenis dan sifat pekerjaannya sementara apa enggak? Nah, jadi masalah baru kan? Tadi. Itu yang berbahaya. Kalau jenis pekerjaannya berbeda, nah itu mungkin masih bisa dilihat apakah jenis pekerjaan yang baru itu memang sementara atau tidak. Kalau kita asumsikan jenis pekerjaan yang berbeda tadi adalah sementara, maka ya nggak masalah, berarti bisa pakai PKWT. Yang sering terjadi dalam pertanyaan seperti ini adalah pekerjaannya sama kan? Tadinya admin misalkan, admin kemudian staff payroll lah ya, payroll officer di HR. Kemudian dia di masa percobaan 3 bulan, nggak lulus, jeda seminggu. Kemudian dikontrak pakai PKWT, PKWT setahun, ya kan? Atau PKWT 3 bulan lagi misalkan. Nah pekerjaannya apa? Kalau masih sama ngurusin payroll officer juga, ya berarti jadi masalah nih. Ya, jadi masalah. Berarti sebenarnya pekerjaan yang pertama kemarin itu dia sebenarnya salah hubungan kerjanya, atau yang kedua ini yang salah ya, karena dia kontrak, karena jenis dan sifat pekerjaannya tidak sementara payroll officer. Ya, jadi itu yang harus hati-hati ya Bapak Ibu. Apakah bisa apa enggak? Tadi ya kembali kepada jenis pekerjaannya sama apa enggak. Kalau sama pekerjaannya berarti jadi masalah. Kalau nggak sama, ya harus dipastikan dulu bahwa jenis pekerjaan yang baru itu benar-benar bersifat sementara. Ya. Demikian Pak Abi. Ini ya, jadi ibaratnya ini kayak dikasih satu ketentuan, terus kita harusnya kita fokus kepada bagaimana mengimplementasikan aturan ini. Tapi dalam praktek di luar sana Pak Abi, oknum-oknum HR di luar sana, oknum ya, itu banyak yang fokus bukan pada kepatuhan, compliance, fokus kepada bagaimana cara menghindari ketentuan ini, melintir ke sana, oh nggak bisa, kena tembok, melintir ke sini, kena lagi, kita lompat pagar yuk, sono, lompat sini, bang gali tanah yuk, gali tanah, boleh nggak pakai drone lari ke atas gitu kan? Nah, buat saya itu membuang-buang waktu, ya. Jadi yang sedih adalah oknum perusahaan atau oknum HRD yang melakukan praktek seperti ini tadi, ada ternyata seringkali dalam value-value di dalam perusahaan tersebut, dalam VMV-nya atau di website-nya, itu ada value-value compliance Pak. Wah bangga banget kalau nulis compliance.
kami comply dengan segala aturan yang berlaku. Front office gede-gede ditulis ya. Tulis compliance gitu kan, segala logo, segala ini kan semboyannya, tapi ternyata dalam praktek. Maka berhati-hati ya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Memang kalau belum ada dampak yang membuat efek jera terhadap perusahaan itu, biasanya terus dilakukan tuh Pak. Ya. Tapi ini kan kita melakukan pencerahan ini kan dalam rangka untuk bukan hanya urusan kena efek jera atau enggak ya. Nah, tapi kalau udah kena efek jera, misalnya ada katakanlah satu karyawan ya dia akhirnya aware terhadap undang-undang tenaga kerjaan, lalu diperlakukan seperti itu, akhirnya dia bisa nuntut, perusahaan akan babak belur tuh, ya Betul, kan? Pak. Akan sangat babak belur, menanggung resiko yang sangat besar, effort, biaya dan segala macam. Nah, ini kejadian Pak, kebetulan ada satu contoh aja ya, di antara sekian banyak contoh di luar sana. Perusahaan yang melakukan PHK pada sekian ratus karyawannya dalam beberapa gelombang. Nah, ini penting nih. Ya, di gelombang pertama perusahaan nggak ada masalah, sekitar 200 atau berapa. Di gelombang kedua 200 lagi di PHK. Dari 200 di gelombang kedua yang di PHK, satu orang nggak terima. Posisinya cuma staf aja Pak, ya, staf biasa. Gajinya juga cuma upah minimum tambah dikit lah, mungkin sekitar 7 jutaan gajinya. Dia nggak terima, dia gugat tuh, terus sampai ke mahkamah. Kasusnya menang. Pada saat dimenangkan ternyata harusnya si karyawan ini dibayar 2 kali. Sedangkan ternyata 199 karyawan yang lain dibayar hanya 1 kali. Nah kan, sebenarnya 1 kali. Berarti ini kan menunjukkan terjadi sebuah pelanggaran besar sebenarnya untuk karyawan yang lain, yang ratusan itu. Belum lagi gelombang pertama yang 200 yang lain. Wah, pontang-panting nih perusahaan. Untuk tanda kutip nih ya, oknum perusahaan menutup mulut si satu orang. Pertama dirayu dengan cara baik, dengan cara halus, sampai dengan diancam, didatangkan preman lah dan sebagainya, supaya dia mencabut tuntutannya, supaya dia tidak maju dan sebagainya ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi banyak sekali oknum perusahaan atau oknum HR di luar sana yang paling senang menggunakan pernyataan selama ini nggak ada masalah deh. Ya, selama ini nggak ada masalah. Ini loh yang buat saya agak ngeri ya kalau kita selalu berpegang pada kata-kata selama ini ya. Jadi kepatuhan itu nggak bicara tentang selama ini ya. Jadi kepatuhan ya harus bicara tentang kebenarannya, yang benar itu bagaimana harusnya ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Maka kalau kayak tadi contoh perusahaan tadi, atau Bapak Ibu yang bertanya tadi, atau mungkin teman-teman yang lain, kalau pengen tahu sebenarnya resiko yang dikandung dan diundang oleh praktek ketenagakerjaan yang ada sekarang di perusahaan kita masing-masing seberapa besar, nah itu bisa dilakukan semacam assessment. Ya. Kalau di kami menyebutnya HR Compliance Assessment. Ya. Untuk informasi lebih lanjut nanti hubungi Pak Abi dan timnya untuk bisa diceritakan bagaimana prosesnya. Ya, begitu Pak Abi.